Gue yakin beberapa di antara kalian pasti pernah ada suatu dilema ketika mau sharing kepada orang lain. Takut dianggap sotoy, takut salah, takut gak berani, merasa belum siap, ataupun merasa belum ahlinya di dalam bidang itu, dan jadinya gak jadi sharing deh. Hey everybody, now you're listening to Life After Coffee podcast. We'd like to share a new perspective to you through this episode. So take a break, chill down, and enjoy the show. Mungkin aja ada beberapa di antara kalian yang merasa punya pengalaman buruk ketika lakukan sharing kepada orang lain karena dinilai buruk, dijudge gitu, ataupun diejek gara-gara seperti yang tadi sebelumnya gue bilang dianggap sotoy, dianggap sok tahu karena apa yang lu kasih tahu ternyata salah gitu loh. Atau mungkin kalian ada yang segan sebenarnya sama orang yang sebenarnya ada yang lebih paham dibandingkan kamu di dalam bidang tersebut. Misalnya kita bahas tentang keuangan nih. Tapi ternyata sebenarnya banyak orang di luar sana yang udah jago banget di dalam bidang keuangan. Ada yang certified financial itu ya yang ada gelar-gelar CFP atau CFA atau apapun itu. Ataupun ada beberapa orang yang emang kaya banget, yang tajir, ataupun bisnismen yang lebih paham tentang keuangan dibandingkan kamu. Tapi lu tuh bukan siapa-siapa, tapi lu udah ngomong tentang keuangan. Ya, jadi orang anggap lu kayak lu bukan siapa-siapa untuk bisa ngomong tentang hal itu. Nah di sini sebenarnya gue mau counter teman-teman yang muncul pernyataan yang tadi, yang udah gue sebutin tadi kayak ketakutan ketika sharing, apa yang lu pikirin ketika sharing sampai kalian nggak mau sharing sama sekali kepada orang lain. Gue kenapa bahas ini? Karena ini bakal jadi poin penting bagi gue pribadi untuk LHCP untuk kedepannya. Mungkin gue ada perspektif ini, teman-teman lain ada perspektif ini. Ada yang lainnya juga punya perspektif yang berbeda jauh. Kita bisa aja diskusi bersama untuk akhirnya dapat sintesis dari itu semuanya. Kenapa enggak? Ini bisa munculin satu hal yang baru buat kita, satu ilmu yang baru gitu. Jadi itu tujuannya di LHCP untuk kedepannya. Kita di sini adalah ruang terbuka buat teman-teman untuk lakuin sharing apapun, mau tentang psikologi, keuangan, ataupun tentang hal yang umum dibahas, ataupun tentang hal yang sebenarnya urgent buat teman-teman seusia gue, yaitu adulting gitu, atau quarter life crisis, atau contohnya seperti itu. Kita bisa bahas bersama, karena semua orang punya solusi yang berbeda, semua orang punya pandangan yang berbeda. Kita balik lagi bahas tentang masalah di awal tadi, yang tentang kenapa lu takut untuk share kepada orang lain. Ada yang karena takut dinilai. Pada kenyataannya, orang itu gak bakal menilai lu seburuk itu. Karena ya mungkin dengan cara kamu memandang dunia, dengan cara kamu persepsi orang lain, kamu menghayatinya lebih mengerikan sebenarnya apa yang orang lain kasih tahu ke kamu. Padahal niat orang itu juga tidak seburuk itu. Mereka mungkin hanya memberikan kritikan, sekedar kasih kritikan. Kalau kamu lebih berempati lagi, mungkin pada saat itu orang itu lagi ada punya masalah, lagi ngadepin berbagai hal lain yang lebih buruk dibandingkan yang kamu duga awalnya. Jadi dia tuh hanya asal ngomong, asal bunyi. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang juga bisa menyadari lah kalau orang-orang yang kritik selama ini kadang asal bunyi aja, karena mereka hanya ngomong apa yang muncul di pikiran mereka tanpa difilter. Ada beberapa orang kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu menanggapi secara serius apa yang orang lain bilang gitu. Jadi kalian lebih mending fokus kepada diri kalian sendiri aja. Selain itu, pada kenyataannya orang itu tidak peduli sama sekali tentang kamu, karena orang itu lebih mementingkan dirinya dibandingkan orang lain. Ini kenyataannya sebenarnya. Mau bilang gue selfless, gue lebih mentingin orang lain, mungkin tetap aja ada bagian dari diri kita yang lebih memprioritaskan diri kita dibandingkan orang lain. Makanya orang itu ngomong hanya sekedar ngomong. Mereka gak peduli tentang kamu. Ada kemungkinan mereka sebenarnya agak cuek untuk ngasih tahu ke kamu, yang mereka kasih tahu kayak ya udah sekedaran aja. Atau mungkin mereka gak peduli tentang kamu sampai mereka gak peduli perasaan kamu. Makanya asal bunyi tadi. Nah itu base-nya dari awal. Ketika kamu mau sharing kepada orang lain, kamu juga harus sampai satu titik. Gue gak peduli orang lain yang ngejatuhin gue. Yang penting di sini tujuan gue belajar juga. Karena balik lagi, dengan kamu sharing kepada orang lain, kamu juga bisa belajar hal baru. Nah ini ada kaitannya dengan poin yang berikutnya. Selama kamu sharing kepada orang lain,
kamu selalu belajar. Apalagi ketika kalian baru belajar tentang ilmu itu, masih fresh banget. Dan sebenarnya kalian bukan beginner banget, tapi minimal kalian udah tahu konsep dasarnya dari satu ilmu itu. Kalian coba sharing kepada orang lain dengan bahasa penyampaian yang masih sederhana, masih cenderung awam, walaupun minimal kalian udah paham sebenarnya. Dan orang lain itu lebih mudah menerima ilmu dari kamu yang quote-unquote awam dibandingkan orang yang udah ahli banget. Pada kenyataannya juga, orang yang ahli banget kadang juga bingung mau ngajar kepada orang awam. Gue mau mulai dari mana ya? Basicnya dari ilmu ini dari mana sebenarnya? Karena dia udah terlalu ahli, dia udah mikirnya kejauhan. Minimal orang yang pada umumnya juga nggak tahu ini konsep apa sebenarnya, ini ilmu apa. Let's say, contohnya kita bahas tentang keuangan. Kita orang awam taunya, oke, keuangan itu duit gitu. Ada yang sampai sejauh itu mikirnya, oke, keuangan cash flow, bikin neraca, debit, kredit. Oke, mungkin itu beberapa istilah keuangan. Habis itu ada yang sampai masuk ke investasi. Investasi ada reksadana, saham, dan lain-lainnya. Nah, orang yang ahli banget, yang udah terlalu jauh, mungkin kadang bingung ngejelasinnya ke orang awam, pakai bahasa yang rumit banget. Jadi lu yang beginner, lu tahu tentang saham, konsep dasarnya yaitu lu beli bagian dari perusahaannya. Bagiannya itu ada nilai dan bisa naik, bisa turun, tergantung perusahaannya, tergantung bursa pasarnya juga. Nah, minimal kamu tahu konsep dasarnya, kamu jelasin itu kepada orang lain. Orang lain jadi paham, oke, jadi lu dapat bagian dari perusahaannya, ini ada nilai. Dan ibaratnya lu beli surat lah dari perusahaan, ini suratnya ada nilai, bisa naik, bisa turun. Dan semoga aja naik, itu saham. Mungkin itu ya penjelasan paling sederhananya gitu, yang dari konsep yang tadi. Minimal kamu yang baru fresh banget mempelajari satu ilmu ini, kamu bisa jelasin kepada orang lain dengan penyampaian yang sederhana banget. Itu keuntungan juga. Nah, seiring waktu ketika kalian sharing atau ngajarin kepada orang lain, kalian juga dapat feedback. Atau kalian juga menyadari, oh kayaknya itu ada yang kurang tadi gue kasih tau ke orang itu. Atau kayaknya ini ada yang perlu gue improve lagi deh. Nah, kalian bisa belajar terus-menerus gitu loh. Selalu cari lagi kira-kira konsep yang kurang apa, cara penyampaian gue ada salah di mana, kira-kira enaknya gimana, biar orang itu bisa lebih paham lagi maksud gue apa. Nah, kalian bisa lebih memahami lagi apa yang perlu kalian pelajari untuk kedepannya ketika kalian sharing kepada orang lain. Lah itu kan menambah ilmu lagi kepada kalian, nambah manfaat lagi. Dan selain itu, orang juga yang dengar dari sharing kamu, mungkin sebenarnya tadinya mereka sama sekali gak tahu tentang konsep itu. Tapi kamu jelasin kepada mereka dan ternyata menarik bagi mereka. Itu membuka peluang bagi mereka untuk lebih mendalami lagi. Jadi ternyata mereka baru nyadar, oh ada ilmu gini, oh ada yang ginian. Oke, gue pelajari nih. Nah, itu kan udah manfaat yang berikutnya lagi gitu loh. Dan ini yang bisa gue rasakan dan gue udah buktikan kepada teman-teman sekeliling gue yang tau lah kalau selama nongkrong sama gue selalu lakuin ini. Gue selalu sharing kepada teman-teman atau bahkan di webinar juga gue beberapa kali sharing kepada orang lain. Orang lain itu lebih respect sebenarnya. Dan gue udah merasakan itu. Jadi buat teman-teman yang sering sharing kepada orang lain, sering ngajar kepada orang lain itu pasti respect sama kamu. Kamu dapat hormat dari orang lain. Hormat dalam arti itu bukan lu mau jadi gila hormat atau mereka kayak mendang lu tinggi banget, no. Tapi maksudnya gue di sini tuh, orang itu lebih bisa menghargai kamu. Orang itu lebih memandang kamu dalam arti ini orang ada nilai jual, ada value-nya. Dan value-nya ini berguna buat gue. Dan membantu gue banget. Nah, itu udah oke banget gitu loh. One step ahead dibandingkan orang lain kalau kamu bisa lakuin itu. Ketika kalian udah cari tahu apa yang bikin kalian takut untuk sharing kepada orang lain, minimal 50% dari masalah udah dipecahkan. Sisanya 50%-nya lagi kalian cari solusinya dan kembangin lagi diri kalian. Oke, kita masuk ke hal yang praktikal di sini. Cara yang paling sederhana untuk ningkatin ilmu yang kalian punya, yaitu denger dari orang lain, sering denger. Orang diskusi apa, nyimak, dengerin. Orang lagi ngajar apa, dengerin. Bisa kalian nonton video di YouTube untuk pelajari lebih jauh. Misalnya bisa kalian denger podcast dari orang lain. Ya misalnya dari podcast gue sendiri juga bisa, denger dari teman-teman lain yang udah ngomong di podcast gue juga bisa. Podcast yang lainnya juga oke. Ataupun misalnya kalian bisa ngajak diskusi lebih jauh dengan orang yang lebih ahli di dalam bidang tertentu. Minta penjelasan yang basic, kalian tangkap dengan pemahaman kalian sendiri. Ataupun kalian yang rajin, kalian bisa mulai untuk baca buku.
Gua bisa jamin ketika kalian udah memaksa diri kalian untuk membaca buku, mungkin awalnya bakal susah. Cuman tantang diri kalian untuk baca buku minimal 15 menit per hari, itu udah cukup. Gak usah terlalu banyak baca buku dalam sehari, itu bikin kalian kaget. Pelan-pelan aja dulu, dari yang sedikit, lama-lama jadi banyak halamannya yang kalian baca. Itu juga bisa kalian lakuin, dan gue jamin ketika kalian baca buku, banyak ilmu yang gak pernah dibicarakan selama ini ada di dalam buku. Karena pada kenyataannya ketika kalian lihat ringkasan buku dari orang lain, itu ringkasannya biasa udah dipotong bagian-bagian bukunya dan udah gak lengkap. Dan ketika kalian mendorong diri kalian untuk baca buku, pasti dapat ilmu yang baru dari buku yang kalian baca itu, pengetahuan yang baru, perspektif yang baru. Karena pasti ada beberapa bagian yang nggak bakal dimasukkan ke dalam ringkasan-ringkasan orang pada umumnya tentang buku itu. Nah, setelah kalian udah dapat penjelasan dari orang lain, atau buku yang kalian baca, atau podcast yang kalian dengerin, coba kalian highlight, garis bawahi beberapa hal yang penting. Catat di catatan kalian bisa, catat di kertas bisa, coret-coret aja apa yang kalian udah pelajari. Ramu itu semua dan tuliskan dalam bahasa kalian sendiri, dalam pemahaman kalian sendiri. Kira-kira konsep yang kalian tangkap itu apa? Dengan bahasa kalian sendiri aja yang sederhana aja, gak usah yang ribet. Dari sana kalian pelajari kembali, kalian lakuin terus. Setelah udah belajar, catat. Itu lebih mudah diingat. Dan bila perlu, kalian juga bisa konsultasi dengan orang yang lebih ahli di bidangnya. Ketika kalian udah dapat ilmu itu, kalian coba diskusi sama orang yang lebih ahli. Kira-kira pemahaman gue udah bener gak nih? Kira-kira apa yang gue tangkap udah bener gak nih? Kalian selalu terima kritikan dan saran dari teman-teman kalian. Kalian sesuaikan lagi dengan diri kalian. Pelajari lagi ilmu-ilmu itu, biar kalian lebih tahu lagi. Oke, gimana nih gue bisa nyampain kepada orang lain dengan konsep yang lebih bisa diterima orang lain. Ulangi terus proses itu, gue yakin one day kalian bakal jadi orang yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Lebih valuable lagi untuk orang lain. Jangan takut untuk sharing kepada orang lain, karena kita di sini selalu budayakan untuk menghargai orang lain yang udah berusaha untuk sharing kepada orang lain. Kita di sini usahakan tidak bilang ke orang lain, lu sotoy, lu sok tahu, emang lu siapa bisa ngomong gini? Emang lu siapa bisa sok-sokan ngomong hal ini? Lu tuh bukan siapa-siapa. Itu bodo amat, gak usah peduliin, tutup telinga kalian. Kalian fokus kepada pengembangan diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian yang pengen denger kalian. Dan bonus ini buat kalian, setiap kalian udah mempelajari ilmu yang baru, kalian selalu pikir, kira-kira sebagai orang awam, apa yang bakal lu tanyakan tentang ilmu ini, tentang konsep itu. Dan kenapa kamu bisa suka sama satu topik ini? Apa yang bikin kamu pengen ngedalaminnya? Kemudian, gimana lu ngasih tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu? Coba anggap aja diri kalian itu kanvas kosong, kertas kosong. Dan sebagai kertas kosong itu, gimana kalian nangkep, kalian digambar oleh ilmu-ilmu itu, kalian dicoret-coret, kalian dituliskan oleh konsep atau ilmu itu. Coba kalian pikirkan kembali. Nah, dari sana itu akan mempermudah kalian untuk sharing kepada orang lain. Karena kalian udah paham basic-basicnya, orang lain pasti mikir apa tentang hal ini, orang lain bakal mikir gimana tentang apa yang kamu bakal sharing. Itu kalian bisa lebih bersiap-siap lagi untuk sharing kepada orang lain, udah lebih siap sedia. Dari semua pertanyaan itu, jawab kepada diri kalian sendiri, pikirkan lagi baik-baik kira-kira gimana nih. Oke, jadi ini tuh episode yang pertama dari season kedua, kita lebih banyak fokus sharing kepada orang lain, agar kita bisa belajar lebih banyak hal, dan kita memperluas perspektif orang lain. Seperti dengan tujuan dari LACP itu sendiri. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa punya ilmu atau pengen diskusi, bisa kita diskusi bareng nih di podcast ini, jadi punya perspektif lain, pandangan lain, boleh bagikan ke gua senang banget bisa dapat teman-teman yang bisa kasih perspektif baru kepada gua. So stay tune terus di LCP and goodbye.